bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan rahmat, diberikan hidayah, diberikan kesehatan ya, dan diberikan nikmat ilmu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak yang berada di rumah sehat semua, bisa mendengarkan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, langsung saja Bapak masuk ke materi, yaitu pembelajaran Penjaskes atau PJOK ya, kelas 6. Oke, kita sambung materi kita yang kemarin, yaitu tentang atletik atau variasi dan kombinasi jalan, lari, lompat, dan lempar. Oke, yang kemarin kita sudah mempelajari tentang permainan ular-ularan dan permainan lompat kanguru. Nah, sekarang kita masuk ke permainan halang rintang, permainan gobak sodor, yang terakhir permainan Sunda Manda. Ya, oke, kita bahas dulu tentang permainan halang rintang. Oke, permainan halang rintang ini merupakan permainan yang memvariasikan dan mengkombinasikan gerak, jalan, lari, dan loncat. Nah, di sini ada kategori kombinasi jalan, lari, dan loncat. Nah, permainan yang ini anak-anak Bapak bermanfaat untuk melatih kelincahan, gerak, dan koordinasi antara gerak kaki dan mata. Seperti apakah permainannya? Nah, ayo kita tengok gambarnya ya. Nah, seperti ini pola gambar permainan halang rintang. Nah, kalau kita tidak mempunyai palang-palang ini, kita bisa variasikan menggunakan kun atau tanda yang ada di sekolah ya, bisa kita variasikan halang rintangnya ya. Nah, pertama, tahap persiapan bermain halang rintang ini, yang pertama, bagi lapangan menjadi dua bagian yang sama panjangnya. Kita udah bagi nih ya, startnya ada start dan finishnya sini. Nah, pada bagian satu letakkan 5 buah gawang yang masing-masing tingginya 60 cm. Kalau kita nggak punya, kita pakai kun ya. Nah, bagian duanya letakkan 5 buah juga yang masing-masing 100 cm. Nah, kita beri jarak sekitar 3 meter per gawang. Nah, permainan halang rintang ini kita awali dengan lari cepat dari garis start ya. Kita dari garis start ini menggunakan lari cepat. Nah, lanjut dengan meloncati setiap gawang yang ada di lapangan bagian satu. Di situ ada 5 halang rintang ya. Nah, selanjutnya kita lakukan jalan jongkok melewati. Nah, berarti kita jalan jongkok ya, jalan jongkok melewati bawah gawang. Nah, usahakan untuk tidak menjatuhkan gawang selama bermain. Nah, kalau jatuh berarti gagal. Usahakan nggak jatuh ya. Nah, jika kita menjatuhkan gawang, lanjutkan saja permainannya. Nah, kalau walaupun jatuh nanti kita lanjutkan aja. Nah, oke. Nah, setelah sampai garis finish, kita perbaiki garis posisi gawang yang jatuh. Nah, seperti itu. Gampang ya, tapi di sini akan terdapat bentuk lari, lompat, jongkok ya. Seperti tadi. Kira-kira seperti ini gambarnya. Kalau di
mainkan di lapangan kayaknya seru nih ya anak-anak bapak. Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan praktek di lapangan. Terus masuk ke permainan gobak sodor. Nah, permainan gobak sodor ini yaitu merupakan kombinasi dari gerak dasar jalan, lari, dan lompat. Ada 3 juga di sini kombinasinya. Yang pertama jalan, lari, dan lompat. Nah, permainan gobak sodor ini sering dimainkan anak-anak dari Pulau Jawa. Nah, atau lebih tepatnya di Jawa Tengah. Nah, karena gobak sodor ini mempunyai cerita sejarah. Pada zaman dahulu, para prajurit di zaman kerajaan memainkan sodoran sebagai latihan keterampilan dalam berperang. Nah, jadi ini adalah gobak sodor ini adalah latihan untuk keterampilan dalam berperang untuk melawan musuh ya. Nah, sodor sendiri adalah alat tombak. Nah, jadi di sodor ini adalah alat tombak yang panjang kira-kira 2 meter tanpa mata tombak tajam pada ujungnya ya. Nah, tanpa mata tombak yang tajam pada ujungnya. Oleh karena itu, permainan tradisional tersebut dikenal dengan nama gobak sodor. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tengok gambarnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi permainan gobak sodor ini paling seru ya. Ada juga di acara 17 Agustus yang memainkan ini ya. Kebanyakan anak laki-laki senang ya main gobak sodor nih. Ini arah panah adalah arah tempat boleh berlarinya ya. Nah, garis startnya yang di depan ada lambang 5 orang ini, itu garis startnya ya. Finishnya yang terakhir. Nah, yang di sini adalah ada grup penyerang, grup bertahan. Nah, di situ dibagi menjadi 2 ya. Terus permainannya yang pertama ini menjadi 2 grup, yaitu grup pertama sebagai pemain dan grup kedua sebagai penjaga ya. Kayaknya anak-anak bapak sudah pernah lah memainkan ini ya. Nah, grup ini terdiri dari 5 sampai 8 orang. Nah, ketua kelompok bertugas sebagai sodor dan bertugas di garis tengah vertikal. Ini boleh kita bebaskan aja siapa yang mau di tengah, siapa yang mau kiri kanan ya. Nah, boleh. Terus grup pemain masuk ke kotak melalui garis start. Nah, dari kotak 1 ke kotak 2 dan seterusnya sampai garis finish ya. Seperti itu. Nah, untuk permainan yang menyerang, apabila tersentuh oleh tim jaga, maka tim jaga menjadi pemenangnya. Jadi tidak boleh tersentuh oleh tim jaga ya, yang tim penyerang ya. Nah, untuk melanjutkan permainan, tim juga berganti menjadi tim penyerang. Jadi sebaliknya, kalau udah dapat oleh tim jaga, jadi maka tim jaga menjadi tim penyerang, bergantian ya. Nah, kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini bentuk gambar ya, pola gambar gobak sodor. Oke, lanjut ke permainan Sunda Manda. Nah, Sunda Manda ini biasanya anak perempuan yang sering memainkannya ini ya. Nah, dalam permainan Sunda Manda ini mengkombinasikan gerak dasar lempar dan loncat. Nah, biasanya anak perempuan senang nih main ini nih ya. Nah, kita perhatikan gambarnya. Nah, seperti ini. Di sini ada 2 pola gambar. Yang pertama untuk yang cowok gambar pesawat atau kapal, yang cewek gunung atau bulan ya. Ini bentuknya. Nah, oke. Ya, di sini dikasih angka 1 sampai
7 ya, angka 1 sampai 7. Nah, permainan Sunda Manda ini dapat dimainkan oleh satu orang maupun beregu. Nah, untuk memulai permainan dilakukan undian lebih dahulu ya, undian. Nah, permainan bermain sesuai dengan nomor urut. Nah, setiap pemain membawa satu pecahan genteng atau batu kerikil kecil ya, yang agak gepeng ya biasanya ya, yang dijadikan andalan. Nah, untuk mengawali permainan lemparan pecahan tadi, kita masukkan ke kotak atau nomor 1, kotak pertama atau nomor 1. Nah, setelah itu kita lakukan melompat langsung ke kotak nomor 2 sampai ini ada nomornya ya, sampai nomor 3 dan seterusnya. Semua kotak secara berurutan kita loncatin. Nah, dengan menggunakan satu kaki atau engklek. Nah, kaki yang lain diangkat dan tidak boleh turun menyentuh tanah. Berarti hanya boleh satu kaki. Nah, petak yang dapat gaco tidak boleh diinjak. Nah, dan tidak ditempati oleh setiap pemain. Nah, jadi para pemain harus melompati ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Jadi kalau udah ada gaco teman atau genteng pecahan batu tadi atau genteng atau benda ya, nah kita harus melompati misalkan di nomor 1, dia berarti kita harus langsung nomor 2 gitu ya. Nah, seperti itu, gampang ya permainannya. Biasanya anak perempuan senang nih main ini ya. Oke, kira-kira sampai di sini kita udah bahas tadi ya, berbentuk permainan. Yang pertama tadi permainan halang rintang, yang kedua permainan gobak sodor, permainan Sunda Manda yang terakhir ya. Mudah-mudahan 3 permainan ini bisa kita praktekkan di lapangan setelah berakhirnya pandemi ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa sama-sama ya, amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.